Tersangkut kasus dugaan korupsi, mantan Rektor Unsrat jadi tahanan Kejati. Sepanjang 2025, total 107 kebakaran terjadi di kota Manado. Open Turnamen Karate Piala Danrem 131 Santiago. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Senin 20 Oktober 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Devis Pinantoan, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Ellen Kumaat, mantan Rektor Universitas Samratulangi, akhirnya ditahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Ellen resmi ditahan bersama 2 tersangka utama lainnya terkait dugaan korupsi proyek pembangunan 3 gedung fakultas di Universitas Samratulangi Manado. Mantan Rektor Universitas Samratulangi Manado resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama 2 tersangka lainnya, yakni oknum pejabat pembuat komitmen dan General Manager PT AK Persero. Ketiga tokoh ini diduga terlibat dalam penyimpangan pelaksanaan proyek yang didanai oleh pinjaman luar negeri, Islamic Development Bank atau IDB, dan anggaran pendapatan dan belanja negara sepanjang tahun anggaran 2014-2019. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut, Januarius Bolitobi, membenarkan penahanan tersebut. Dan untuk tahapan proses hukum selanjutnya, ketiga tersangka ditahan di Rutan Malendeng Manado sampai 20 hari ke depan. Kami kemarin hari Jumat tanggal 17 Oktober kemarin ada lakukan penahanan atas 3 orang tersangka. Sebagaimana yang telah kami rilis dengan inisial EJK, JRT, dan S. Itu untuk 20 hari ke depan di Rutan Malendeng. Dalam kasus apa, Pak? Dalam kasus proyek pembangunan 3 gedung di Unsrat. Asal dananya dari pinjaman luar negeri dari Bank Dunia. Tentunya di sini kan ada 3 tersangka. Satu adalah mantan rektor pada saat itu, kemudian ada pejabat pembuat komitmen, dan juga ada GM dari PT AK Persero, sama dengan dari konsultan pengawas, yang mana tidak dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit. Penahanan terhadap para tersangka terkait kasus tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan aparat hukum sejak Ellen Kumaat masih menjabat sebagai Rektor Unsrat 2 periode dari tahun 2014, 2018, dan 2018 hingga 2022. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, Subdit Jatanras Polda Sulawesi Utara berhasil menangkap 4 orang diduga pelaku pencurian ban mobil. Dari tangan mereka, petugas berhasil mengamankan barang bukti 36 buah ban mobil hasil curian. Warga Manado akhir-akhir ini diresahkan dengan maraknya kasus pencurian ban mobil. Tim Jatanras Polda Sulawesi Utara telah bekerja keras mengungkap modus kejahatan tersebut dan berhasil menangkap para pelaku. Salah satunya ditangkap di kawasan Megamas pada Rabu malam. Kemudian polisi juga berhasil menangkap terduga pelaku lainnya di Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Aksi pencurian ban mobil dilakukan di sejumlah lokasi di Manado, dan ban mobil hasil curian tersebut dijual ke salah satu penada dengan harga Rp200 hingga Rp250.000. Nah, berdasarkan laporan serta postingan yang sudah viral, kami melakukan penyelidikan. Khususnya kemarin pada malam hari kami bertindak cepat, di mana salah satu yang diduga TSK yang kami buntuti melakukan upaya pengerusakan kembali, dan itu benar. Kami tangkap yang bersangkutan setelah kami interogasi dan dikembangkan informasi dari yang kami tangkap. Disebutkanlah beberapa diduga tersangka, dan kami pada
hari ini kurang lebih kami bekerja 8 jam dari malam. Kami telah mengumpulkan 4 orang. 4 terduga pelaku telah berhasil ditangkap dan mereka rata-rata anak di bawah umur dan berstatus pelajar. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim Resmo Polsek Mapanget, Kota Manado akhirnya berhasil meringkus sekelompok pemuda yang diduga telah merusak kios buah di Kairagi, Kota Manado. Para pelaku ditangkap usai rekaman CCTV tersebar di akun platform media sosial. Polisi membeberkan kelompok ini berjumlah 10 orang diduga terlibat dalam pengrusakan kios tersebut. Kronologi kejadiannya berawal saat para pelaku membeli BBM di depan kios di Kecamatan Kairagi, Manado. Namun karena sudah dipengaruhi minuman keras, akhirnya terjadi cekcok adu mulut sehingga berujung dengan pengrusakan. Berdasarkan hasil rekaman kamera pemantau, ternyata para pelaku tidak hanya merusak kios, namun juga melakukan penganiayaan. Polisi telah menahan 3 orang diduga pelaku dan anggota komplotan lainnya masih dalam pengejaran. Pertama kami terima aduan. Kenapa kami masih terima sebagai aduan? Karena para pelaku belum diketahui identitasnya. Setelah diketahui identitasnya, kami kolaborasi dengan Babin Kamtipmas saya, tim opsional, kemudian dari kelurahan dan pala setempat, sehingga kami bisa mengidentifikasi para tersangka yang patut diduga yang melakukan. Kemudian lewat juga CCTV yang ada, sehingga sampai saat ini sudah ada sekitar 4 orang yang berada di Mapolsek Mapanget. Informasi dari korban ada sekitar 10-an lebih, namun yang teridentifikasi lewat CCTV kan ada sekitar 5-6 orang. Kami masih tetap mengembangkan supaya orang-orang atau teman-teman yang sudah kami amankan ini supaya mereka bisa menyerahkan diri. Kita ditendang, posisi dia mabuk. Kita di posisi dia mabuk, kita ditendang lagi, botol itu jatuh. Kita berdiri. Setelah berdiri kita langsung dihantam mata. Setelah hantam mata, hantam hidung, langsung kepala. Itu orang 3 langsung dikeroyok, langsung dikeroyok lah. Mereka mabuk? Posisi mabuk dia. Warga diimbau juga agar segera melaporkan ke polisi jika mengetahui aksi kriminalisme di lingkungan tempat tinggal. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, sejumlah sopir pengguna angkutan penyeberangan antar kepulauan di dermaga ASDP Bitung, Sulawesi Utara kecewa dengan pelayanan ASDP selaku pengelola kapal penyeberangan antar kepulauan. Pasalnya sudah hampir 1 bulan berjalan, sejumlah kendaraan angkutan belum mendapatkan jadwal keberangkatan. Mobil angkutan barang antar pulau menumpuk di dermaga ASDP Bitung. Penumpukan kendaraan yang membawa logistik ke daerah kepulauan ini terjadi akibat jadwal keberangkatan kapal yang diduga tidak jelas. Sementara rute keberangkatan ke daerah lainnya diduga diprioritaskan. Kondisi ini menurut koordinator sopir angkutan antar kepulauan, Haris Fritz, telah merugikan mereka, di mana biaya kebutuhan hidup para sopir selama di dermaga bertambah. Selain itu, keterlambatan keberangkatan juga berdampak pada kerusakan barang yang menjadi muatan kendaraan. Mereka meminta pihak ASDP segera mencari solusi agar keberangkatan kapal rute Bitung Melonguane Talaut bisa terurai. Para sopir juga mengancam akan melakukan aksi pemblokiran di dermaga jika tidak ada kepastian keberangkatan. Kendala kami, pertama kapal dari ASDP ini tidak ada. Yang kedua, kami juga biaya makan kami di sini sangat besar. Dan yang ketiga, barang-barang yang kami bawa berupa sembako, makanan dan lain-lain seperti roti yang jangka waktu cuma 2 minggu itu sudah pasti expired. Jadi kami memohon kepada pihak ASDP untuk dapat mengakomodir apa yang kami minta pada hari ini, dan kami maunya hari ini kapal Labuan Haji harus diberangkatkan untuk ke Melonguane. Sementara pihak ASDP mengaku telah menyiapkan 1 unit kapal feri yakni KMP Bawal yang melayani rute Melonguane Talaut, namun kapasitasnya sangat terbatas. Karena kapal tersebut hanya bisa mengangkut 14 kendaraan angkutan. Sementara kendaraan yang sudah tertahan di dermaga kurang lebih 50 kendaraan. Pihak ASDP juga memohon pengguna jasa angkutan penyeberangan dapat memahami kendala yang dihadapi
akibat adanya 1 unit kapal penyeberangan yang mengalami kerusakan. Melong dengan adanya kendala atau rusaknya KMP Ranaka terhitung tanggal 10 September, sehingga kami mengkondisikan khusus KMP Labuan Haji yang seharusnya melayani 2 lintasan, yaitu lintasan Pitung Tobelo dan lintasan Pitung Melong, kami kondisikan 1 lintasan, yaitu Pitung Tobelo Labuan Haji. Sementara KMP Bawal yang murni melayani lintasan Perintis Pitung Mangaran Musi Melong, terhitung tanggal 1 Oktober kami sudah mendapatkan izin operasi sementara untuk Pitung Melong, sehingga Pitung Melong bisa kami kondisikan dengan KMP Bawal. Diketahui 1 unit kapal feri yang biasa mengangkut penumpang antar pulau di Sulawesi Utara maupun daerah lainnya telah mengalami kerusakan dan saat ini sedang dalam masa perbaikan. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Informasi sepanjang 2025, total 107 kebakaran terjadi di Kota Manado. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, Kota Manado dalam beberapa pekan terakhir sering terjadi kebakaran. Data dari Dinas Pemadam Kebakaran Pemkot Manado, sepanjang tahun 2025, periode Januari hingga Oktober, total ada 107 kebakaran. Kasus kebakaran yang terjadi di Kota Manado sepanjang tahun 2025 didominasi akibat hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Setidaknya Dinas Pemadam Kebakaran Manado telah menangani 107 kasus kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado Jimmy Rotin Sulu bilang, jumlah kasus ini berdasarkan periode bulan Januari hingga bulan Oktober 2025. Jumlah kebakaran pada 2025 turun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2024 terjadi 134 kasus kebakaran. Selain bangunan, petugas damkar juga menangani kebakaran non-bangunan, seperti kendaraan, kebakaran lahan, serta kasus kebakaran lainnya. Tahun 2025 ini sampai bulan Oktober ini, sampai hari ini, hari Rabu, bahwa ada 107 kebakaran, 70 gedung atau bangunan, sementara 37 non-bangunan. Non-bangunan itu paling seperti kendaraan, demikian juga alang-alang, demikian juga listrik, tiang listrik, korsleting di luar bangunan yang kita tangani. Terjadi 3 korban meninggal dunia, demikian juga 3 luka dan 2 luka ringan, seperti itu. Penyebabnya dugaannya paling banyak terjadi dari arus listrik, arus pendek listrik ya Pak Danton. Paling dugaannya seperti itu paling. Kita sebenarnya sudah melakukan upaya pencegahan dengan turun ke kelurahan maupun secara langsung melalui Red Card tenaga relawan kami, dan mengadakan sosialisasi langsung dan sebagainya agar supaya masyarakat itu bisa lebih waspada. Dengan banyaknya kasus kebakaran, masyarakat diimbau untuk lebih waspada, yaitu dengan memperhatikan aliran serta colokan listrik yang berpotensi terjadinya kebakaran. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya, saudara. Komunitas seniman serta budayawan yang tergabung dalam Gerakan Seniman Sulawesi Utara menggelar unjuk rasa di halaman gedung Taman Budaya Kelurahan Wanea, Kota Manado, Kamis siang. Aksi ini sebagai bukti protes dan penolakan terhadap rencana alih fungsi kawasan Taman Budaya oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Atraksi budaya seperti tari kabasaran, pembacaan puisi, menyanyi hingga penampilan musikalisasi mewarnai unjuk rasa yang dilakukan komunitas seniman dan budayawan asal Sulawesi Utara. Mereka protes terhadap rencana pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengalihfungsikan Taman Budaya. Para seniman budayawan dari berbagai daerah di Sulawesi Utara ini juga menuntut Pemprov Sulut berkomitmen memajukan budaya Sulawesi Utara. Usai di Taman Budaya, para pendemo melanjutkan aksinya ke kantor Gubernur Sulawesi Utara dan bertemu dengan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai.
Dalam dialog tersebut, seniman dan budayawan ini menyerahkan 9 poin tuntutan yang intinya fokus pada pengembangan kemajuan kebudayaan di Sulawesi Utara. Yang dimintakan. Yang pertama, kembalikan fungsi dari fasilitas seni dan budaya itu. Yang kedua, sesudah dikembalikan, itu kemudian dihidupkan kebudayaan, dihidupkan kesenian. Nah, soal yang lain itu tuntutannya ada di dalam tuntutan itu sampai 10 tuntutan. Itu detail-detailnya. Tetapi garis besar kenapa kemudian seniman-seniman itu turun, itu terkait dengan tidak tersedianya lagi ruang simbolik dia untuk berekspresi. Sekarang ini taman budaya, pingkan kesenian, gedung kesenian itu tidak lagi dalam wilayahnya atau dikuasai atau katakanlah dipakai oleh kaum seniman dan budayawan. Usai pertemuan, Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai berjanji akan menyerahkan tuntutan serta maklumat tersebut kepada Gubernur Sulut Julius Selvanus. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulut membuka diri terhadap ruang dialog sehingga aspirasi masyarakat difasilitasi. Aspirasi ini saya atas nama Gubernur kami menerima. Ini untuk nanti kita dialogkan. Nah, satu poin yang penting tadi saya sampaikan, Gubernur kita adalah seorang seniman, bukan hanya olahragawan, beliau seniman juga. Seniman dengan seniman jika berdialog, maka akan banyak hal-hal positif yang akan terjadi. Saya cuma mau laporkan ke Pak Gubernur bahwa seniman siap berdialog dengan Bapak. Dan dalam dialog itu, saya berkeyakinan banyak hal-hal positif yang akan disepakati, yang akan dibicarakan untuk kemajuan kebudayaan, seni dan budaya di Sulawesi Utara yang punya nilai nanti bisa berkolaborasi dengan para pariwisata sehingga budaya ini membawa nilai-nilai bagi keteguhan hati, pikiran, tapi juga mempunyai dampak ekonomis. Pangkal demonstrasi dari kelompok seniman dan budayawan ini lantaran adanya rencana alih fungsi Taman Budaya yang santer beredar menjadi sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Pantauan Kompas TV, gedung Taman Budaya terlihat kumuh dan tampak sudah dibiarkan sejak bertahun-tahun tanpa pemeliharaan yang memadai. Informasi terakhir, gedung Taman Budaya ini terakhir kali digunakan untuk sebuah pertunjukan seni dan budaya di tahun 2017 silam. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, meningkatkan keterampilan sekaligus kualitas sumber daya manusia. Para siswa pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata TNI Angkatan Laut dari Satuan Pendidikan 4 Kodik Latal Manado mengikuti pembelajaran di kampus Universitas Klabat. Selain di kampus, mereka juga mengunjungi Novotel Manado Golf Resort and Convention Center untuk belajar soal perhotelan. Puluhan siswa pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata TNI Angkatan Laut dari Satuan Pendidikan 4 Kodik Latal Manado mengikuti latihan praktek atau latek berupa pembelajaran di luar Satdik. 2 lokasi pembelajaran kali ini dilaksanakan di kampus Universitas Klabat Air Mandidi, Kabupaten Minahasa Utara, dan Novotel Manado Golf Resort and Convention Center, Kota Manado. Pendidikan siswa Dikmata di luar Satdik ini merupakan inovasi sekaligus kolaborasi bersama pihak kampus dan dunia perhotelan dalam meningkatkan keterampilan, disiplin, serta karakter siswa yang nanti akan mengabdi usai menempuh pendidikan. Untuk kolaborasi Klabat dengan Satdik 4 ini merupakan tambahan pengetahuan bagi siswa Satdik 4 dari ada kurikulum yang sudah ditetapkan oleh TNI Angkatan Laut. Namun dengan kerjasama ini mereka dapat menambah pengetahuan tambahan, apalagi dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, mereka dituntut untuk mengejar kemampuan itu yang didapatkan dari luar bangku pendidikan di TNI Angkatan Laut. Senang dengan kolaborasi dengan Satdik 4 di Universitas Klabat. Memang kami jalankan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dari siswa yang mengikuti pelatihan, dan untuk saat ini lebih kepada
lebih mengenal komputer, pelatihan di bidang komputer dan juga di bidang filing. Dan saya yakin Universitas Kelabat ke depan juga akan terus berkolaborasi dengan Satdik 4, membantu apa yang dapat kami buat. Kami cukup yakin walaupun hanya singkat tapi bisa cukup memberikan pelatihan yang paling tidak basic yang mereka butuhkan nanti di tempat pekerjaan seperti tadi dijelaskan Kolonel Hendy. Saya kira itu nanti apa yang bisa kami berikan yang terbaik. Semoga bagaimana kami bisa melakukannya di hotel, standar kami di hotel, semoga menjadi acuan. Tidak harus sama, tapi acuan untuk bisa mereka terapkan di tempat pekerjaan atau penugasan mereka. Dua kelompok siswa Satdik yang menjalani LaTeX ini masing-masing terbagi di Korps Tata Usaha yang akan menjalani pembelajaran di kampus Universitas Kelabat selama 1 hari dan Korps Tata Graha yang akan menjalani pembelajaran dengan pihak perhotelan selama 3 hari. Pembukaan LaTeX ini dihadiri Letko Laut KH Rein Leimana selaku Kepala Departemen Operasi Pendidikan Satdik 4 Kodik Latal Manado dan Komandan Sekolah Satmil Satdik 4 Mayor Laut KH Mardianus Samuel Ponto. Yanomi Kesingal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Informasi Open Turnamen Karate Piala dan Rem 131 Santiago akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, ratusan ahli teknik hidraulik se-Indonesia berkumpul di Manado Sabtu pekan lalu. Dalam agenda pertemuan ilmiah tahunan ini, mereka yang tergabung dalam Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia atau HATHI membahas upaya mendukung program swasembada air, pangan, dan energi oleh pemerintah. Pertemuan ilmiah tahunan ini dipusatkan di Universitas Samratulangi Manado. Selain menghadirkan peserta, para ahli teknik hidraulik se-Indonesia secara langsung juga digelar secara hybrid. Tahun ini, pertemuan ilmiah mengusung tema inovasi teknologi pengelolaan sumber daya air berkelanjutan menuju swasembada air, pangan, dan energi. Hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah Prabowo Gibran. Selain itu, kegiatan ilmiah kali ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari akademisi dan profesional, dengan terkumpulnya sebanyak 204 makalah. Bob Lombogia, Ketua Umum HATHI bilang, teknologi berperan vital dalam optimalisasi pemanfaatan air untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya irigasi pertanian yang menopang produksi beras. Dengan inovasi teknologi yang tepat, target mewujudkan swasembada beras pasti akan tercapai. Seperti yang tadi banyak bercerita mengenai swasembada pangan, karena memang topik kita fokuskan ke swasembada air, energi, dan pangan. Jadi untuk peran daripada pembangunan di bidang sumber daya itu sangat penting di dalam mencapai target pemerintah dalam hal mencapai swasembada pangan. Khususnya yang menjadi fokus adalah swasembada beras. Namun bagi saya kita harus berkolaborasi, ilmu-ilmu kita elaborate jadi satu ilmu agar supaya menjadi suatu konsep pengembangan peningkatan dan pengelolaan dan peningkatan produksi beras. Jadi ada yang harus kita lakukan dengan teknologi pertanian. Tadi Prof. Budi dia menjelaskan mengenai keterkaitan antara beberapa kegiatan menjadi satu kegiatan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Pertemuan HATHI ke-42 di Manado diikuti sekitar 1.200-an peserta dengan 3 pembicara utama dari Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, serta tuan rumah Universitas Samratulangi Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, saudara, ratusan peserta dari kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo antusias mengikuti Open Turnamen Karate yang memperebutkan Piala dan Rem 131 Santiago. Kegiatan berlangsung di Hall B Konisario, Kota Manado.
Dan Rem 131 Santiago Brigjen TNI Martin Susilo Turnip membuka rangkaian Open Turnamen Karate memperebutkan piala dan rem pada Jumat pagi. Ratusan peserta dari berbagai kota dan kabupaten se-Sulawesi Utara, termasuk peserta dari Provinsi Gorontalo, tampak antusias mengikuti kompetisi karate tahun 2025. Kepada media, dan Rem 131 Santiago bilang, Open Turnamen ini menjadi ajang pembinaan sekaligus uji kompetensi terutama bagi atlet karate muda dalam pengembangan karir profesional ke depan. Melalui turnamen ini juga kemampuan para atlet semakin terasa sehingga mampu berlaga di event yang lebih tinggi dan bergengsi. Dari Korem 131 Santiago menyelenggarakan pertandingan Open Turnamen Karate di Provinsi Sulawesi Utara khususnya. Dikarenakan kita mempunyai dojo juga di Korem 131 Santiago, sekaligus untuk melatih atau mengembangkan dojo tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu kita akan mencari bibit-bibit dari putra-putri khususnya remaja di Provinsi Sulut ini untuk bisa nanti berprestasi di tingkat nasional. Cynthia Muaya, salah satu peserta, bilang melalui Open Turnamen ini akan menciptakan ruang lebih luas terhadap peningkatan dan keterampilan atlet karate. Ini yaitu cabur karate dan saya di bagian keindahan yaitu kata perorangan. Oke, Anda mewakili mana, Dek? Dojo Korem. Oke, nah bagaimana hasilnya hari ini? Puji Tuhan, hasil hari ini saya mendapat juara 1. Saya berharap ke depan lebih baik agar bisa mempertahankan juara yang saya capai hari ini. Pantauan Kompas TV pembukaan Open Turnamen Karate Korem 131 Santiago dibanjiri penonton yang membadati area tribun. Tampak pula perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Sulut, Cimiring Keuangan. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, seorang pelaku usaha kecil menengah yang bergerak di bidang kerajinan tangan atau kria bernama Ambrosius Montolalu tampil dengan percaya diri dengan memperkenalkan tas sabut kelapa dari unit usaha Walegonovu yang dikelolanya bersama istri pada pameran Manado High Street Market di Mantos 3, Kota Manado pekan lalu. Semangat untuk memanfaatkan sabut kelapa yang cenderung menjadi sampah, Ambrosius Montolalu terus berinovasi dengan menghasilkan kerajinan tangan berupa tas dari sabut kelapa. Di tangan Ambrosius, sabut kelapa diolah menjadi tas tangan yang didesain sedemikian rupa sehingga tampak cantik dan menawan. Tas dari sabut kelapa ini pula menjadi salah satu produk unggulan selain hiasan pohon Natal kecil dilengkapi lampu kelap-kelip yang dipamerkan dalam pameran Manado High Street Market yang berlangsung di Mantos selama 3 hari. Menurutnya, pameran di tingkat lokal ini selain bermanfaat untuk promosi produk yang dihasilkan pelaku UMKM, namun juga bisa menjadi momen untuk menghasilkan cuan. Selama pameran berlangsung, ada wisatawan mancanegara serta wisatawan asal Pulau Jawa yang tertarik membeli produknya. Ambrosius berkeyakinan produk kria yang dihasilkannya dari sabut kelapa ini memiliki keunikan tersendiri karena bahan bakunya yang tidak biasa. Selain itu, sentuhan inovasi dari berbagai pelatihan yang diikutinya, serta bantuan pembinaan dari instansi pemerintah dan swasta, turut berkontribusi dalam pengembangan inovasi produk Walegonovu yang dikelolanya bersama sang istri. Nah, untuk kali ini kami memperkenalkan produk-produk unggulan Walegonovu. Salah satunya adalah tas dari sabut kelapa, kemudian ada pohon Natal karena yang menjelang bulan Desember produk ini cukup diminati. Kemudian kami juga menyertakan produk pendukung untuk menaikkan omset, yaitu tas anyaman dari plastik daur ulang. Bagi kami dengan keikutsertaan pada pameran ini dari sisi branding bisa jalan karena ya kami bersyukur bahwa beberapa produk kami bahkan dibeli oleh turis mancanegara maupun ada tamu-tamu dari Yogyakarta yang berminat dengan produk yang kami tawarkan. Selain produk berbahan baku dari kelapa, dirinya juga mengembangkan produk pendukung berupa tas anyaman dari plastik daur ulang.
Tas anyaman ini pun banyak dibeli pengunjung karena didesain semenarik mungkin dengan tetap mengusung manfaat utamanya untuk mengisi barang-barang pribadi berupa handphone, dompet, dan lainnya. Yani Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami melalui live streaming di Facebook dan YouTube Kompas TV Manado. Akhir kata, saya Davis Pinontoan bersama seluruh redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.